Nah itu, jadi kenapa di sini dicantumkan Islamnya gitu kan? Nah itu karena saya menjelaskan eh, Quran surat Tapi Ali Imran ayat ya, 112 itu. kita tidak diperintahkan untuk mengamalkan sosiologi Islam kan? Gak ada kata-kata Eh, itu. ya, Ya kan? Dan mungkin itu mempelajari ini ya. sosiologi Islam itu dalam formation kan? Dan masih dalam pembentukan sampai sekarang kan? Betul nggak? Ya, ya, Dan whether or not true or not sosiologi Islam kita kan nggak ada urusan sebetulnya ya kan. ya, Jadi itu urusan ya duniawinya umat Islam ya kan. Jadi dalam abstrak seperti Pak Asep tadi katakan ya harus jelas kan dan urutan ya tertib. Ini ajaran dari Ustadz Badru yang saya ingat ya selama S1 yang pertama ajaran Ustadz Badru itu ketertiban, tertib gitu ya. ya, Maka untuk ini pun di abstrak Anda ini kan berbagai hal tadi itu harus ditertibkan ya ya, Pak. dalam koma atau dan sebagainya kan gitu. Terus ini dalam hal sosiologi Islam dan yang sekitar itu ya ada berijtimai yang itu ada hadis yang dikutip gitu. Bagaimana muncul? Apakah ini sebagai asumsi penulis gitu? Atau bahwa itu mendukung kata hablun? Jadi apa hubungannya dengan hablun nih ya? Ah, Nasin itu ya, Pak ya? Tidak ya, ada kata hablun saya lihat di hadisnya itu memang halaman tidak ada. 150. Ini Gimana? jadi begini, Pak. Eh, Al Imam Bukhari itu kan dalam kitabnya itu kan membuat satu kitab, satu bab itu tentang al-i'tisam bil kitab was sunnah. Bahkan di Hmm. hadis-hadisnya saja kan tidak ada kata hablunnya. Tetapi Hmm. ketika kita maknai, kita pahami bahwasanya hadis-hadis yang dikutip oleh hadis-hadis yang ditulis oleh Al Imam Bukhari itu menunjukkan pengajaran Allah Subhanahu wa taala ya dan rasulnya kepada kita semua tentang bagaimana kita harus berpegang pada tali Allah itu ya, pada hablullah itu ya. Nah, Nah, yang hadis menyatakan itu selain Anda siapa? Apa dari tafsir atau apa? Yang menyatakan bahwa hablum bagaimana Pak? Punten. Halo? Oh iya ya, Ya, connect ya, ya. Ya, ya ada Pak asumsi ya. asumsi Anda saja. Ya karena ini kan Ya, tentang tadi Medan, makna kan gitu. ya Pak. Mau pakai Isuzu atau Pak Dadang itu pokoknya Ya, ada tentang kata-kata kan urusannya kan konsep ya, tadi kan. ya. Nah, jadi kenapa ada ini muncul hadis kan Nah, ini kan jadi kan tadi kan ya Pak di yang akhir Imam Bukhari itu. ya di akhir langkah-langkahnya Pak Dadang dan Bu Irma yaitu mempertanyakan empat hal yaitu apakah penting, maka penting konsep hablun ini. Apa itu hablun? Secara denotatif yaitu tali. Ya tali saja kan yang menghubungkan suatu dengan suatu yang lain. Yang kemudian ketiga, seberapa penting hablun itu? Nah, maka saya katakan di sini setelah bahan-bahan saya kumpulkan bahwa Ya hablun ini berarti penting sekali karena yang Anda katakan berarti kan ya, barusan terakhirnya ya. ya, ya Pak. Ya, oke, sudah sampai situ pertanyaannya. Oh iya, Oke. Nah, jadi yang cerita Dadang Irma ini ya, seperti Romeo and Juliet ini, itu tidak harus dijelaskan lagi kesimpulan kan. Yang iya saya Pak, minta ya. tadi ada di bab 3 ya, metodologi. Di kesimpulan Betul. buangin semua itu. Buang-buang ya, siap. Jadi itu sudah hasil dari Anda, Ya, gitu. ya Pak. Gitu, oke. Kemudian seperti tadi Pak Asep minta itu kesimpulan ringkas, padat, dan menjawab rumusan masalah. Ya Pak. Dinomorin aja, ya kan? Siap. Siap. Satu yang itu mana buktinya, dua mana buktinya kan gitu. Iya. Dan juga apa penulisan-penulisan termasuk dalam penomoran subbab ya itu dilihat lagi karena yang sosiologi kok jadi 4 kan tadi di Iya, iya Pak. halaman itu jadi 3 Maaf misalkan. itu harus tiga ya, Jadi harusnya tiga. hal-hal seperti itu
Ya, Ya, jadi menjadi intelektual itu harus tertib. betul. Kata Ya, Ustadz Badro kan. Saya sebagai man- pengikut kan, ya memang bermanfaat untuk ini supaya segala macam jelas kan jika ya, diuji kembali. Ya, terima kasih Pak ya, Farhan ya dan Bu ya. Ella. Sama-sama, Silakan. Bu. Sama-sama, Ustaz. Iya, Ya, terima kasih Pak Taufik yang sudah menyampaikan masukan, kritikan, dan komentarnya. Terima kasih Pak Farhan untuk presentasinya. Semoga Ya, secepatnya direvisi ya Pak, ya, biar tidak lupa. ya, Seperti itu. Silakan. ya. Ada yang mau ditutup Pak? Mau ditutup dulu atau mau langsung live Google Oh, Meet-nya di karena ref aja ya? diganti? ya, Iya, Ya, siap. enggak. Ya. Atur nuhun. Mangga. Bapak. Ya, oke. Ya. Sami-sami. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk peserta selanjutnya, Pak Nur Amin. Belum masuk ya, Pak? Sebentar. Wajib. Pak Nur Amin, oh belum masuk. Sudah masuk Pak Nur Bu. Amin? Ya. Iya. Sudah siap? Silakan Pak, bisa diawali. Judul Ya. tesisnya tentang penafsiran Imam Al-Alusi terhadap ayat-ayat tentang jin, iblis, dan setan dalam tafsir Ruhul Al-Ma'ani ya? Ruhul Ma'ani. Silakan Pak. Suara saya terdengar jelas kan Bu ya? Ya. Jelas. Oh, iya Pak, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladhi habbana bil imani wal yaqin. Walladhi anzala kulla ni'amin alina fil alamin. Wa yajibu alina an nakuna minasyakirin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di hari ini, yakni dalam forum sidang munaqashah, dan salawat serta salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi semesta alam. Dan yang saya hormati Ketua Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Pasca Sarjana Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung, yakni Bapak Profesor Dr. Haji Badruzaman LC.MA. Dan yang saya hormati kepada Bapak dosen kita yang kali ini sebagai penguji dalam sidang munaqashah. Pertama, yang saya hormati Bapak penguji, Bapak Dr. Haji Asep Ahmad Faturrahman, LC, MAG. Yang kedua, yang saya hormati Bapak Dr. Ade Jamaluddin, MAG. Dan yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik Rahman, MA, PhD. Semoga Bapak dosen kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, keberkahan oleh Allah. Amin. Dan kepada para audiens sekalian yang dalam kesempatan
kesempatan ini hadir di tempat ini. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya insya Allah ingin mempresentasikan satu karya ilmiah yang terrangkum dalam sebuah tesis, dan judul daripada karya ini yakni penafsiran Imam Al-Alusi terhadap ayat-ayat tentang jin, iblis, dan setan dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani. Itu adalah judul daripada tesis saya. Tentunya judul tesis ini ada yang melatar belakangi. Yang melatar belakangi penulisan tesis saya ini adalah karena banyaknya problematika tentang makhluk gaib, khususnya adalah jin, iblis, dan setan. Tentu akan menjadi problematika. Sebab kenapa? Karena mereka adalah makhluk yang tak kasat mata. Makhluk yang tidak bisa terlihat oleh panca indera. Sehingga akan menimbulkan banyak debat. Akan menimbulkan banyak diskusi di sekitar kita. Sampai mereka diangkat menjadi sebuah film, sinetron, atau dalam komik-komik. Itu sering sekali tema mereka itu menjadi perbincangan dalam karya-karya tulis atau karya-karya video. Nah, di sekitar saya juga ketika sedang mengajar di sekolah, banyak murid-murid yang bertanya tentang sosok jin, iblis, dan setan. Apakah itu ada? Jadi itu akan menjadi satu pertanyaan yang memancing kita untuk menjawab, lalu apakah jawaban kita ini sesuai dengan yang dikehendaki. Oleh karena itu, banyaknya perbincangan itu membuat saya ingin mengangkat perbincangan itu dalam sebuah karya ilmiah yang disebut dengan tesis. Akhirnya, saya buat satu judul dalam tesis saya, yakni sebuah penafsiran tentang jin, iblis, dan setan. Kemudian, apa yang melatar belakangi saya mengambil Imam Al-Alusi dan tafsirnya Ruhul Ma'ani sebagai acuan dasar saya, sebagai rujukan utama saya dalam karya ini. Pertama, karena selama ini yang dikenal oleh umum, Imam Al-Alusi itu adalah ulama dari yang bercorak sufistik. Ulama yang bercorak sufistik, yang olah fikirnya, olah batinnya selalu ditampakkan, bahkan karyanya tafsir Al-Alusi atau tafsir Ruh Al-Ma'ani itu dikatakan coraknya adalah sufi oleh Az-Zahabi. Tapi sufinya masuk kepada ranah sufi Isyari. Oke, kemudian muncul satu ide, satu gagasan, apakah mungkin wacana atau statement itu benar adanya bahwa Al-Alusi itu adalah seorang sufis dan karyanya dalam Ruhul Ma'ani sebagai corak sufi. Akhirnya saya ingin buktikan yang sekaligus saya jadikan sebagai dasar rujukan utama dalam penelitian saya. Artinya gini, ini kan tema jin, iblis, dan setan ini adalah tema tentang batinia, artinya sesuatu yang tidak terlihat. Lalu saya ingin padukan dengan pemikiran Al-Alusi yang dikatakan sebagai ahli sufi, sebagai ulama sufi dan tafsirnya bertolak sufi. Bagaimana kalau sufi memahami tentang jin, iblis, dan setan? Saya ingin buktikan itu. Akhirnya, alhamdulillah, jadilah satu penelitian dengan judul lengkap penafsiran Imam Al-Alusi terhadap ayat-ayat tentang jin, iblis, dan setan. Akhirnya saya buka kitab beliau. Kitab beliau itu ada sebanyak 30 jilid.
Nah, 30 jilid itu. Dan kenapa juga saya mengambil tafsir Ruhul Ma'ani selain tadi saya ingin membuktikan apakah Imam Al-Alusi sebagai ulama sufi dan corak tafsirnya adalah sufi. Tapi selain itu saya ingin mengambil tafsir Ruhul Ma'ani karena yang saya lihat sangat kompleks ini tafsir Ruhul Ma'ani. Tafsir Ruhul Ma'ani itu segala macam ada mungkin. Bisa dikatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan tafsir Ruhul Ma'ani itu adalah ensiklopedis Islami. Dulu saya pernah dalam ketika S1 saya meneliti juga tentang antropomorfisme dalam tafsir Ar-Razi, Mafatih Al-Ghaib. Ternyata ketika saya baca tafsir Ruhul Ma'ani sama. Alurnya itu sama dengan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Yani banyak pendapat yang dimasukkan ke situ, segala macam ayat ditafsirkan di situ, tidak ada yang terlewat. Sangat kompleks sekali. Sehingga memungkinkan saya untuk bisa mencari ayat-ayat yang berkenaan dengan jin, iblis, dan setan dalam tafsir beliau. Itu sangat mungkin. Itulah sebabnya saya memilih tafsir Ruhul Ma'ani. Alur daripada penulisan tafsir Ruhul Ma'ani yang saya simpulkan sama dengan tafsir Ar-Razi, mungkin karena kecintaan Imam Al-Alusi terhadap buah fikir atau keilmuan Imam Ar-Razi. Sehingga saya temukan dalam tafsir beliau selalu dikatakan qalal imam. Ternyata al-imam itu yang dimaksud adalah Fakhruddin Ar-Razi. Dan sehingga tafsir beliau pun sama alurnya dengan tafsir Ar-Razi. Jadi seperti itulah latar belakang yang membuat saya ingin meneliti problem ini. Kemudian rumusan masalahnya. Akhirnya tercetuslah sebuah rumusan masalah, yaitu bagaimana penafsiran Imam Al-Alusi mengenai ayat-ayat tentang jin, iblis, dan setan dalam kitab Tafsir Ruhul Ma'ani yang kompleks itu. Kemudian dari rumusan masalah, saya ingin cari atau saya ingin simpulkan sebuah tujuan. Dari rumusan masalah itu saya ingin membuat tujuan dari penelitian ini. Akhirnya saya buatlah tujuan penelitian ini. Pertama, mendeskripsikan biografi Imam Al-Alusi. Saya ingin melihat bagaimana kehidupan Imam Al-Alusi, bagaimana biografinya. Apakah memang benar dia adalah seorang sufi atau bukan? Lalu yang kedua, tujuan penelitian ini adalah menganalisis penafsiran Imam Al-Alusi mengenai jin, iblis, dan setan. Saya ingin menganalisis buah fikirnya yang tertuang dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Saya ingin membuktikan apakah ranah jin, iblis, dan setan itu ditafsirkan dengan gaya sufistik, dengan gaya batini, atau tidak. Karena yang saya tahu, tafsir Ruhul Ma'ani itu dikenal sebagai tafsir sufistik. Lalu yang keempat, yang ketiga, menganalisis bagaimana karakteristik jin, iblis, dan setan dalam sudut pandang Imam Al-Alusi. Yang tadi, jadi ketika saya tahu pengetahuan pertama bahwa Imam Al-Alusi adalah seorang ulama sufi, lalu saya ingin memadukan fenomena jin, iblis, dan setan ini dalam pandangan seorang sufi. Atau mungkin nanti saya akan temukan bahwa ternyata Imam Al-Alusi memandang jin, iblis, dan setan itu bukan dari segi batin, bukan dari segi sufi. Nah, lalu yang keempat, menganalisis metodologi penafsiran Imam Al-Alusi terhadap ayat-ayat yang berkenaan dengan jin, iblis, dan setan. Itulah tujuan dari penelitian saya. Kenapa? Karena saya ingin mengungkap fenomena ini. Maka dari itu saya harus berkutat dengan penafsiran Imam Al-Alusi. Berkutat juga dengan metodologi apa yang dipakai oleh Imam Al-Alusi. Dari metodologi itu saya cari tentang tujuannya, sumbernya, lalu coraknya, instrumennya, semua itu saya ingin cari, tapi dengan objek khusus, yakni jin, ayat-ayat jin, iblis, dan setan. Jadi bagaimana metodologi penafsiran Imam Al-Alusi khususnya tentang ayat-ayat yang berkenaan dengan jin, iblis, dan setan.
Saya nggak melihat ke ayat-ayat yang lain, karena saya ingin khusus bagaimana Imam Al-Alusi membuat metodologi ketika menafsirkan ayat-ayat jin, iblis, dan setan. Lalu, kerangka pemikiran itulah yang membuat saya ingin meneliti tentang jin, iblis, dan setan ini, karena banyaknya problematika yang terjadi tentang hal ini. Banyaknya debat, banyaknya diskusi tentang hal ini, sehingga itulah yang membuat saya ingin meneliti. Dan saya ingin ambil Al-Alusi karena tertarik dengan penafsirannya yang kompleks dan ingin membuktikan apakah jin, iblis, dan setan ketika ditafsirkan Imam Al-Alusi itu berbeda dengan ulama-ulama yang tidak bercorak sufistik. Kemudian metode penelitiannya saya gunakan yakni analisis konten, di mana saya harus berkutat terhadap karya ilmiah, yang mana karya ilmiah ini adalah Tafsirul Ma'ani. Saya buka Tafsirul Ma'ani, saya baca, lalu saya kaji, akhirnya dapatlah sebuah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Pertama, yang saya simpulkan dari penelitian ini adalah ternyata Imam Al-Alusi dia menganut keyakinan salaf i'tiqadi. yakni beliau ini tidak suka dengan yang namanya tradisi khurafat, takhayul, tentu ya, semua kita tidak suka dengan itu. Tapi Imam Al-Alusi termasuk orang yang giat mendakwahkan ketauhidan Allah, mendakwahkan keburukan sifat musyrik, keburukan tradisi yang salah. Kemudian mazhab fikihnya adalah Imam Hanafi, mazhab Hanafiyah. Ternyata benar ketika saya teliti, tafsir beliau itu syarat dengan perkataan Imam Hanafi. Qala al-Hanafi. Lalu mazhab-mazhab ulama-ulama yang ada di kalangan mazhab Hanafi. Tapi juga selain itu, Imam Al-Alusi juga menampilkan mazhab-mazhab yang lain seperti Maliki, Hambali, Syafi'i. Dan ternyata juga dalam ibadah, walaupun tadi fikihnya adalah fikih Hanafi, namun dalam praktek ibadahnya Imam Syafi'i lebih lekat kepada praktek ibadah dalam mazhab Syafi'i. Itu yang saya ambil kesimpulannya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menganalisis penafsiran Imam Al-Alusi mengenai jin, iblis, dan setan. Penafsiran Imam Al-Alusi terhadap ayat-ayat Al-Quran, khususnya yang berkaitan dengan jin, iblis, dan setan, telah banyak memberikan sumbangsi keilmuan yang begitu luas. Hal itu didasari dari banyaknya pendapat yang beliau kutip dan menjadi perbandingan dan sekaligus penguat bagi penafsirannya. Dalam penafsirannya Imam Al-Alusi itu, dia memasukkan semua pendapat dari berbagai ulama, bahkan mazhab-mazhab di luar daripada mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau tampilkan mazhab Syiah, beliau tampilkan mazhab Mu'tazilah sebagai pembanding. Sebagai pembanding satu pendapat dengan pendapat yang lain. Akhirnya setelah itu beliau runut. Beliau ambil kesimpulan beliau akan berpisah. Penafsiran beliau terhadap ayat tentang jin. Suaranya trouble di Ella. Halo, tes. Oke. Ya, Penafsiran oh ya Pak, makasih Pak. Kan? Enggak. Penafsiran beliau terhadap ayat-ayat jin, iblis, dan setan begitu rinci dan detail sekali, dengan disuguhkan berbagai macam pendapat yang kredibel atau pendapat yang di luar daripada mazhab yang beliau anut. Setelah itu beliau kelola dan ambil kesimpulan. Tapi ketika saya teliti juga, ada ayat-ayat yang ditafsirkan tapi beliau tidak mengambil sikap. Artinya apa? Tidak mengambil mana yang paling sahih atau yang mendekati sahih. Jadi di situ kadang beliau hanya menampilkan berbagai macam pendapat lalu ditutup.
terkadang seperti itu di dalam penafsirannya. Tapi juga banyak saya temukan setelah beliau mengolah pendapat-pendapat dari berbagai ulama, mazhab, kemudian beliau tarik sebuah kesimpulan yang paling benar atau yang sangat mendekati kebenaran, atau jika tidak beliau berpendapat sendiri. Itu yang saya temukan. Kemudian yang saya temukan dari penafsiran Imam Al-Alusi mengenai karakteristik jin, iblis, dan setan dari sudut pandangnya, saya sudah buat satu tabel. Tabel itu saya buat dengan 3 kolom, yakni jin, iblis, dan setan. Tapi keterangan pertama adalah misal bapaknya jin itu siapa, lalu tugasnya jin, lalu bagaimana karakter-karakter yang lain. Itu saya sudah tampilkan dalam bundel tesis tersebut. Bagian kesimpulan hasil analisis di situ. Tapi dalam kesimpulan ini saya akan bacakan bahwa karakteristik jin, iblis, dan setan menurut Imam Al-Alusi, yakni bahan penciptaan jin, iblis, dan setan itu berasal dari materi yang sama, yakni api yang sangat panas. Benar samum, api yang beracun yang sangat panas. Benar. Nah, itu saya dapatkan bahwa ternyata Imam Al-Alusi ini mengungkapkan fenomena jin, iblis, dan setan tidak kepada bahasa batinnya, tapi dia mengungkapkan selayaknya ulama-ulama yang tidak bercorak sufi. Pak Nur Amin, Ya, bisa maksudnya lebih di ini lagi Pak, biar tidak terlalu melebar dan tidak terlalu lama menjelaskannya gitu. oke Bu. Pokok-pokoknya aja jadi, Pak, langsung kesimpulan. itu jadi karakteristik jin, iblis, dan setan yang saya temukan dari penafsiran Imam Al-Alusi itu sama dengan penafsiran ulama-ulama Ahlus Sunnah yang lain yang tidak dikatakan sebagai mazhab, sebagai corak sufinya. Jadi dalam hal ini penafsiran Imam Al-Alusi tidak masuk kepada ranah batin tentang jin, iblis, dan setan. Kemudian metodologinya itu saya temukan bahwa pertama, sumber penafsiran Imam Al-Alusi itu Al-Quran, Al-Hadis, qaul sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan istihadnya sendiri. Lalu Al-Quran, hadis, dan qaul ulama, pendapatnya sendiri, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dijadikan sebagai benteng atau ingin menjawab pendapat-pendapat daripada ulama-ulama yang berseberangan seperti mazhab Mu'tazilah, Syiah, kaum mutakalimin, tokoh filsafat, kaum sufi Nazari, dan pendapat-pendapat Israiliyat. Jadi dalam penafsiran ini beliau memadukan semua sumber Al-Quran, hadis, ijma, ulama, qaul sahabat, tabi'in. Nah, kemudian metode penafsirannya itu tahlili. Itu yang saya dapatkan karena rinci sekali. Tapi terkadang Imam Al-Alusi juga menggunakan ijmali tapi tidak mendominasi, hanya beberapa ayat. Seperti itu. Lalu corak penafsirannya yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah corak penafsirannya itu mempunyai 2 corak. Pertama, corak bahasa, karena beliau sering menggunakan ilmu balago, ilmu qiraatnya, ilmu lugawihnya. Jadi tata bahasa Arab ini selalu dimunculkan oleh Imam Al-Alusi. Dan adabul istimai, yang tentang kemasyarakatan. Jadi jin, iblis, dan setan ini ditarik sebuah penafsiran bahwa jin, iblis, dan setan ini pengaruhnya sangat kuat di masyarakat. Imam Al-Alusi tidak lepas dari itu. Jadi pengaruhnya disebutkan oleh Imam Al-Alusi, bagaimana cara membentenginya. Nah, itu yang saya dapatkan dari hasil penelitian saya terhadap Imam Al-Alusi dalam tafsir Ruhul Ma'ani. Sekian Bapak, Ibu, presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin terima kasih Pak Amin yang sudah mempresentasikan. Silakan langsung saja kepada Pak Asep untuk. Terima kasih Bu Ella. Pak Nur Amin, sehat Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya,
suaranya agak dikeraskan ya. Oh. Oke, Oh, iya, Pak, langsung Pak. ya. Pertama di abstrak